Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di dalam mobil ambulan Klinik Aisyah Hajah Mafrah, yang mana ini adalah merupakan wakaf dari Ibu Hajah Zainab Maskuri almarhumah. Tidak hanya itu, beliau juga mewakafkan satu musola komplit untuk klinik Aisyah Hajah Mafrah. Kita doakan bersama agar beliau amal-amal kebajikannya diterima dengan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini bangsa Indonesia bergembira, berbahagia, bersyukur atas karunia nikmat dari Allah SWT berupa kemerdekaan yang ke-77 tahun. Kalau ini usianya manusia, maka usia yang sangat lanjut, 77 tahun kita merdeka. Pertanyaannya sekarang, ya, sejauh mana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang luar biasa ini? Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah SWT yang mensyukuri sehingga nanti akan ditambah-tambah kenikmatan-kenikmatan tersebut? Ataukah kita belum mensyukuri dengan sebaik-baiknya? Saudara-saudaraku, kalau kita berada di suatu kendaraan, ya, apapun kendaraan yang kita tumpangi, mungkin kita berada di satu pesawat udara, kita berada di kapal laut, ya, kita berada di kereta api, mobil, ya, motor, sepeda, bahkan mungkin kita berjalan kaki, ya. Itu pasti yang ada dalam hati kita, semuanya saja itu pasti kita menginginkan agar di perjalanan itu selamat, ya. Yang naik pesawat udara, yang naik kapal laut, yang naik kereta, naik bis, naik mobil, sepeda motor, sepeda, bahkan jalan kaki, itu pasti berpikir begitu. Bagaimana saya selamat di perjalanan. Tidak hanya itu, ya, bagaimana kemudian nanti betul-betul selamat sampai di tujuan dengan selamat. Itu pasti, ya. Kita menginginkan seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini juga begitu. Saat ini ibaratnya kita semuanya berada di dalam satu kendaraan yang sangat besar sekali, yaitu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya banyak sekali penumpang, ya, dengan latar belakang suku, budaya, ya, bahkan dengan latar belakang agama dan sebagainya. Semuanya berada di dalam kendaraan yang sangat besar sekali, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pasti, ya, kalau kita itu sehat, akal pikiran kita, akal kita itu sehat, ya, itu pasti kita semua tanpa kecuali menginginkan kita ini bisa selamat, ya, dengan berada di dalam kendaraan yang sangat besar ini. Bahkan kita menginginkan agar menghadap Allah SWT nanti, ya, dalam keadaan kita selamat juga, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, ya. Nah, oleh karenanya maka marilah dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita hendaknya berpikir, ya, kita ini sudah mensyukuri nikmat atau belum, ya. Tadi kita semua menginginkan selamat, kan, ya?
Bayangkan kendaraan begitu besar yang menampung semuanya, apapun ada di dalam negara kita ini. Sehingga hendaknya masing-masing kita itu berpikir bagaimana kita semuanya tanpa kecuali yang berada di dalam kendaraan yang sangat besar ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bisa selamat. Jangan sampai kemudian ada yang berpikir, yang penting saya selamat. Nah, ini tidak boleh begitu ya. Karena tidak mungkin kita akan bisa selamat kalau kita tidak memikirkan bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa selamat. Tidak mungkin ya. Oleh karena itu ya, marilah kita berusaha bagaimana agar Allah SWT ridho kepada kita. Bagaimana kita jadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan suatu sarana agar kita bisa selamat di dalam kehidupan kita di dunia, dan bahkan nanti bisa selamat menghadap Allah SWT ya. Sehingga hendaknya ya, siapapun di antara kita harus berpikir seperti itu ya. Jangan kemudian ya, memanfaatkan fasilitas yang dia dapat pada saat ini, kekuasaan, jabatan ya, apapun yang dia miliki, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Yang penting pokoknya saya senang, yang penting pokoknya saya mendapatkan keuntungan yang banyak, tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Wah, itu nggak benar ya, itu nggak benar. Itu sudah satu cara berpikir yang sesat ya, cara berpikir orang-orang yang akalnya rusak ya. Kalau kemudian kita berpikir seperti itu ya, bahkan kemudian kita sampai mencederai ya, menzolimi orang lain. Wah, itu lebih-lebih lagi ya. Kita berada di satu kendaraan yang besar. Bagaimana mungkin kita ingin bisa selamat kalau kemudian kita ya menjadikan orang lain celaka, mencelakai orang lain, merugikan orang lain, berbuat zalim pada orang lain. Ini tidak pantas ya. Orang-orang seperti ini tidak pantas berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Katanya ingin selamat ya, berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semuanya ingin selamat, tapi dia telah berbuat mencelakai orang lain ya, yang mana itu adalah semua keluarga besar bangsa Indonesia. Ini perlu kita pikirkan, kita renungkan ya. Bagaimana, siapa diri kita itu? Pantaskah kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya? Kalau kita kemudian berpikir bagaimana agar seluruh bangsa Indonesia bisa sejahtera, bisa bahagia ya, bisa selamat ya, bahkan di dunia dan akhirat kelak nanti, insya Allah itulah orang-orang yang terbaik. Tapi kalau kemudian perilakunya hanya merusak ya, mencederai, hanya kemudian menzolimi ya, bahkan mencelakakan saudaranya, ini tidak pantas hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukanlah orang-orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya, saya mengajak terutama kepada diri saya sendiri dan juga kepada semuanya saja ya, mari kita berpikir agar kita semuanya selamat ya. Jangan berpikir dirinya saja selamat ya. Berpikir dirinya saja selamat saja tidak benar ya. Yang penting saya selamat, yang penting keluarga saya selamat, yang penting golongan saya saja selamat ya. Organisasi saya saja yang selamat, organisasi politik saya saja yang selamat. Itu saja nggak benar. Apalagi kemudian ya, dengan fasilitas yang sudah diberikan kepada dia, dia malah berbuat zolim ya, mencelakai, menzolimi, membunuh, menganiaya. Ini sudah nggak benar. Orang-orang seperti ini tidak pantas hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Maka kalau kita ingin ya, tetap berada di Negara Kesatuan Indonesia agar kita semuanya selamat, ya kita harus berpikir bagaimana kita memikirkan, mengusahakan agar semuanya bangsa Indonesia tanpa kecuali selamat, bahagia, sejahtera ya. Bahkan kalau perlu kita korbankan ya diri kita, kepentingan-kepentingan kita untuk kepentingan bersama ya. Jangan hanya untuk mencari keuntungan diri pribadi ya. Ini orang-orang yang seburuk-buruknya manusia ya. Oleh karena itu marilah ya kita saling mendoakan ya,
saling mengingatkan dengan kesabaran, dengan kasih sayang, dengan cara-cara yang diridhoi SWT, dan cara-cara yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi dalam rangka untuk saling ajak mengajak kepada kebenaran, saling ajak mengajak dengan kesabaran. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.